لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin wa zumratul mukminin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini, di tempat yang mulia ini, di momen yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama, bermuwajahah, bermusafahah, beriktikaf dalam rangka menunaikan suatu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Tentu harapannya mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di hari yang mulia ini, baik yang wajibnya maupun yang sunnah-sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan, kita sanjungkan kepada uswatul hasanah kita, suri tauladan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan salam sejahtera tersebut sampai kepada kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita yang insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah yang singkat di siang hari ini, izinkanlah khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal. Mudah-mudahan dengan wasilah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Di dunia kita berbahagia, dan insyaallah nanti di akhirat semuanya kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah pada siang hari yang mulia ini yaitu menghargai perempuan dalam tuntunan Islam atau ajaran agama Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika jazirah Arab, orang-orang Arab belum kenal Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus sebagai nabi dan rasul,
Orang Arab dikenal sebagai orang yang jahiliyah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan mereka di luar nalar atau di luar logika manusia pada umumnya. Contohnya bagaimana? Dulu orang Arab membuat patung. Mereka buat berhala. Setelah patung itu jadi, setelah berhala itu sempurna, mereka sembah patung itu. Berhala itu disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada berhala yang mereka buat sendiri. Ini kan namanya tidak logis. Masa patung yang dijadikan, yang dibuat diri sendiri kemudian dijadikan Tuhan? Ini namanya perbuatan jahiliyah, bodoh. Kemudian juga mereka buat patung yang lain lagi terbuat dari terigu. Disempurnakan patungnya, ada kepalanya, ada telinganya, ada tangannya, ada kakinya. Disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Akan tetapi ketika lapar, patung tersebut dipotong tangannya, dipotong telinganya, dipotong kepalanya, dimakan sama mereka. Ini kan tidak logis. Di luar nalar. Kok bisa ada orang yang perbuatannya seperti itu? Ini namanya perbuatan jahiliyah. Yang paling parah lagi adalah ketika mereka melahirkan anak perempuan dari istri-istri mereka, mereka marah, mereka kesel, mereka merasa malu dan kecewa. Kenapa? Karena yang dilahirkan adalah anak perempuan. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahaduhum." Dan apabila dia kabarkan kepada mereka bil unsa, dengan lahirnya anak perempuan dari istri mereka, zalla wajhuhu muswaddan, maka hitam muka mereka, merah padam, karena menanggung malu, karena aib perempuan adalah aib bagi mereka. Kenapa salah satunya dikatakan aib? Tidak bisa diajak untuk berperang. Itu diantaranya. Masih banyak yang lainnya. Wahwa kazib, dan dia marah yang luar biasa. Kenapa? Lahir dari rahim istrinya anak perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah diutus menjadi nabi dan rasul, ajaran Islam menerangkan dan menjelaskan bahwa perempuan itu ternyata adalah manusia yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa di hadapan pencipta semesta alam. Maka Rasulullah menjelaskan, merubah paradigma cara berpikir orang Arab pada saat itu. Apa kata Rasulullah setelah mereka memeluk Islam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jarayataini." Siapa yang mengayomi, memberi makan, memberi tempat tinggal, memberi pakaian, mendidik dua orang anak perempuan hatta tabalugha, sampai mereka balik, sampai mereka dewasa, jaa yaumal qiyamati, mereka akan datang bersama diriku, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti. Ana, kata Rasulullah, wa huwa hakadha wa dhamma asabi'ahu, kata Rasulullah, mereka bagaikan dua jari seperti ini, kata Rasulullah, aku bersama mereka. Berarti orang yang punya dua anak perempuan, yang diayomi, yang diurus, yang dididik dengan benar, sehingga Allah ridho kepada mereka sampai mereka dewasa dan menikah, maka jaminannya, kata Rasulullah, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersamaku, kata Rasulullah. Seperti itu mulianya anak perempuan. Kemudian ada seorang datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ini terkait dengan perempuan yang sudah dewasa, yang sudah jadi ibu. Ya Rasulullah,
Siapa di antara kedua ibu dan bapakku yang dimana aku harus berbuat baik kepada mereka berdua? Siapa yang paling duluan? Siapa yang paling utama? Kata Rasulullah, qala ummuka. Kamu harus berbuat baik terlebih dahulu kepada ibumu. Qala man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah tak menjawab, qala ummuka. Summa man ya Rasulullah? Qala ummuka. Summa man ya Rasulullah? Kemudian kepada siapa lagi? Aku berbuat baik, abuka, kepada bapakmu. Jadi ibunya 3 kali. Saking utamanya seorang ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berbakti, untuk berbuat baik 3 kali lebih utama daripada seorang ayah. Karena apa? Karena ibu mengandung kita selama 9 bulan. Wahnan ala wahnin, bersusah payah. Setelah dikandung, dilahirkan, bersimbah darah, bermandikan air mata. Sakitnya luar biasa Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Setelah dilahirkan, disusui sampai 2 tahun. Orang sekarang bilangnya susu eksklusif, dikurangin sama orang sekarang. Padahal perintah dari Allah 2 tahun. Supaya apa? Supaya imun tubuhnya kuat. Supaya ikatan emosional kepada ibunya kuat. Ini tujuannya. Dan banyak hal yang lain positif, yang lain sebagainya. Kemudian baru setelah ibu 3 kali baru bapak. Ya, kalau bapak kan kita sebagai orang tua, sebagai bapak dari nafkah. Ya, urusan mengurus anak itu kan urusan istri. Ketika tidur, kita mah enak tidur. Istri ketika anak nangis, istri yang bangun, nyusuin. Ketika anak buang air, istri yang bangun. Kita mah orang laki enak tidur nyenyak. Makanya ibu lebih diutamakan. Kita mah jangan cemburu sebagai orang laki. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita cemburu kepada istri kita, silahkan saja, kita bisa jadi. Kita mencoba apa yang dilakukan oleh istri kita. Kuat apa enggak masalahnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini istimewanya perempuan di pandangan Islam. Bahkan kata Rasulullah SAW di sabdanya yang lain, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahwa sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi, kalau ada anak yang durhaka, anak yang kurang ajar kepada ibunya, sudah pasti dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Telah menyakiti orang yang paling berjasa di dalam kehidupannya. Orang yang sudah berkorban harta, jiwa, dan raga di dalam kehidupannya. Maka aneh kalau kita lihat di sosmed, kalau kita lihat berita, ada anak yang tega menyakiti hati ibunya, menyakiti hati orang tuanya. Ini bagaimana cara berpikirnya? Bagaimana ini anak nanti akan bisa masuk surga? Mudah-mudahan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, mampu mendidik anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang termasuk birrul walidain, orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita nanti semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, wasilah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku